Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Hadirin jemaat salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita semua. Salawat, salam dan taslim kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya. Secara khusus kita berselawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang telah membangun dasar-dasar keimanan untuk kita, yang hari ini kita laksanakan ibadah sholat Id sebagai perwujudan dari keimanan atas keikhlasan dan ketaatan sikap perbuatan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dalam kurun waktu yang sangat lama menanti kehadiran Ismail alaihissalam dalam usia anak yang baru beranjak remaja. Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua pasti sudah mengetahui akhir dari risalah ini, yaitu Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail dengan parang yang sangat tajam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan maha kuasanya dengan cara mengganti Ismail dengan hewan ternak yang sehat dan gemuk. Pelajaran hidup yang dapat kita petik di sini adalah keikhlasan dan ketulusan dalam berbuat, untuk mengorbankan hawa nafsu, egoisme, ambisi akan harta untuk dibagikan kepada saudara, tetangga, dan lebih-lebih kepada agama, bangsa, negara, dan daerah yang kita cintai bersama. Keikhlasan untuk berkorban itu yang paling utama, agar semua tindakan kita dapat terbebaskan dari kepentingan pribadi dan kelompok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya bisa bersikap lebih dewasa dan lebih objektif. Berada dalam pergaulan sosial di daerah ini, ada banyak hasil pembangunan yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti perbaikan pendapatan masyarakat, infrastruktur jalan, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya yang semakin berkualitas. Proses ini harus terus kita lanjutkan agar misi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Dompu yang maju, sejahtera, unggul, dan religius melalui program Gara Pasaka, jagung, orang, padi, sapi, dan ikan dapat segera tercapai. Semangat memanfaatkan potensi alam haruslah dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan.
guna memperkuat multiplier terhadap sektor yang lain. Inilah ikhtiar kita untuk mensejahterakan masyarakat yang harus terus diberdayakan, agar semakin banyak orang yang memberi hewan kurban, bukan yang meminta daging kurban. Oleh sebab itu, pemerintah daerah saat ini memastikan proses pembangunan berjalan menuju kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Kita semua menginginkan kebahagiaan karena bisa memberi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Momentum Idul Adha atau Idul Kurban merupakan wujud kecintaan dan persaudaraan kita kepada sesama. Kerelaan dalam berkurban adalah perwujudan sifat ikhlas kita dan juga mengukur sejauh mana tingkat kepedulian terhadap sesama. Daerah ini membutuhkan kita untuk berkorban, baik pikiran, tenaga maupun materi, agar dapat bersinergi membangun kultur masyarakat yang masyhur. Seluruh komponen pemerintah dan masyarakat harus berkontribusi untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, kepada aparatur sipil negara ditingkatkan tingkat daerah sampai di tingkat desa dan kelurahan diharapkan untuk kerja bersama dan sama-sama bekerja secara gotong royong untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan daerah serta memberikan contoh tauladan kepada warga untuk ikut berpartisipasi membangun bumi gairah Wipahu ke arah yang lebih baik. Kita juga harus bekerja dengan profesional yang tinggi, menumbuhkan etos kerja yang prima, membangun produktivitas, serta mampu menjalin koordinasi dan sinergitas dengan masyarakat maupun dunia usaha, sehingga potensi-potensi daerah dapat dikembangkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang tentunya akan berdampak positif pada terlaksananya program-program yang telah dicanangkan pemerintah untuk kemajuan pembangunan masyarakat dan daerah yang kita cintai ini. Perlu saya juga ingatkan untuk mampu memahami pelayanan publik berbasis elektronik, sebab di era digitalisasi saat ini, pemerintah diharuskan untuk ikut memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Hadirin sholat sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan ketertiban umum, mempererat tali persaudaraan, menjalin silaturahim, meningkatkan solidaritas, serta membangun kerjasama antara masyarakat dan meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik. Apabila semua hal ini mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta kondisi daerah yang aman, nyaman, tentram, damai, ramah, serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Hal ini perlu diwujudkan untuk menjamin proses pembangunan agar dapat berjalan dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pemerintah
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kerjasama yang terbangun dengan baik selama ini antara pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Polri, seluruh organisasi sosial masyarakat, keagamaan dan insan pers, khususnya seluruh masyarakat Bumi Gahirawi Pahu yang saya banggakan. Mari kita satukan visi misi membangun Dompu menjadi daerah yang maju, sejahtera, unggul dan religius. Atas nama pemerintah dan pribadi, saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Bupati Dompu, Kader Jailani, yang sekarang ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan mari kita doakan agar jemaah haji dari Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia, serta di seluruh dunia dapat diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, keberkahan, kedamaian dalam menjalankan semua tahapan haji, sehingga menjadi haji yang mabrur dan kembali ke daerah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dapat menjaga serta memelihara status haji yang disandang. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan atas nama pemerintah, pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita rayakan Hari Raya Kurban ini dengan terus memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Dompu Haji Sahrul Farsan ST MT Cap, ditandatangan.